di sebuah kota kecil di pegunungan yang terpencil. Ada cerita yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita tentang sebuah bus malam yang sering melintasi jalanan, berkelok menuju puncak gunung. Konon, bus ini bukan bus biasa. Penduduk lokal menyebutnya bus hantu 87. Malam itu, Dimas, seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota setelah mengunjungi keluarganya, tidak punya pilihan lain selain menaiki bus malam itu. Tidak ada taksi, tidak ada ojek, hanya bus terakhir yang melintasi rute tersebut. Dengan sedikit keraguan, dia melangkah masuk ke dalam bus tua yang berderet nomor 87 tertera di depan. Sopirnya seorang pria tua yang tidak banyak bicara, hanya menatap dingin ke depan. Di dalam bus, suasananya terasa aneh. Ada beberapa penumpang, tetapi mereka semua tampak diam dan wajah mereka tertutup bayang-bayang. Dimas duduk di kursi belakang, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Udara di dalam bus terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun jendela tertutup rapat. Saat bus mulai bergerak, jalanan yang mereka lewati semakin sunyi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada lampu jalan. Hanya cahaya remang dari lampu bus yang mulai terasa seperti menekan ke segala arah. Setiap kali bus melewati tikungan tajam, Dimas merasa ada sosok yang berdiri di tepi jalan, memandangi mereka dengan mata kosong. Seiring berjalannya waktu, suara bisikan mulai terdengar. Dimas menoleh ke arah para penumpang lain, tetapi mereka tetap diam, seakan tidak menyadari ada sesuatu yang aneh. Kemudian, salah satu penumpang tiba-tiba berdiri, berjalan pelan menuju pintu depan. Namun, bukannya meminta berhenti, dia terus berjalan hingga menembus pintu bus dan menghilang ke udara malam yang dingin. Dimas membeku, jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba untuk tidak panik, tetapi bulu kuduknya berdiri tegak. Kemudian, satu demi satu penumpang lain melakukan hal yang sama, berjalan ke depan, lalu menghilang. Tidak ada suara pintu terbuka, hanya keheningan yang semakin mencekam. Saat Dimas hendak berdiri, dia mendengar suara pelan dari belakang. "Jangan pergi, kamu belum sampai." Dimas menoleh dan melihat seorang wanita muda duduk di belakangnya, dengan wajah pucat dan mata kosong. "Siapa kamu?" tanya Dimas dengan suara gemetar. "Aku penumpang terakhir yang selamat," jawab wanita itu dingin. "Bus ini tidak pernah membawa kita ke tujuan. Ia hanya membawa kita semakin dalam kegelapan. Jika kau turun di halte berikutnya, kau akan terjebak selamanya." Dimas mulai panik. Dia berlari menuju sopir, tetapi sopir itu sudah tidak ada di sana. Setir bus bergerak sendiri, mengarahkan bus ke jalan yang semakin gelap dan berkelok. Di luar, hutan tebal dan kabut mulai menyelimuti pandangan. Bus melaju lebih cepat, seakan mengejar sesuatu yang tak terlihat. Dalam putus asa, Dimas menatap ke jendela, berharap menemukan tanda bahwa mereka mendekati kota. Tapi yang dia lihat hanyalah bayangan kelam, sosok-sosok misterius yang mengintai di antara pepohonan. Saat bus akhirnya berhenti di sebuah halte tua yang rusak, Dimas ragu-ragu. Dia ingat peringatan wanita tadi, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di bus ini lebih lama lagi. Dengan napas terengah-engah, dia melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh tanah, bus itu menghilang, seakan ditelan malam. Dimas berdiri sendiri di halte yang usang. Tidak ada tanda kehidupan di sekitar. Namun, jauh di kejauhan, dia bisa mendengar suara deru bus yang semakin menjauh, membawa penumpang baru menuju nasib yang sama. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah lagi naik bus malam, apalagi bus hantu 87. Tetapi setiap kali dia melewati halte tua itu, dia bisa merasakan kehadiran bus tersebut, selalu menunggu penumpang berikutnya untuk dibawa ke perjalanan tanpa akhir.